Dewa Perang. Bab 2731. Rutinitas yang sama. Tidak bagus. Yang besar itu buruk. Setengah menit kemudian, tiba-tiba panci itu meledak di laboratorium para dewa. Tempat mereka. Mer-X tidak bisa membantu memikirkan sesuatu, dan tanpa sadar berkata, mungkinkah laut yang menarik Leviathan menghilang sebelum Daxia? Itu benar. Ada di sini. Kata memposisikan orang. Pada saat ini, semua orang berseru, apa? Kamu Junlin menarik gelap Devourers ke tempat ini. Ini akan mematahkan. Sesuatu akan terjadi. Tiba-tiba semua orang menunjukkan tampilan yang luar biasa. Tidak heran kita merasa akrab sekarang. Ternyata tempat ini. Tapi kenapa kita tidak mengenalinya pada pandangan pertama? Seseorang berkata ragu. Pertama, kecepatan kegelapan melahap Tuhan begitu cepat sehingga gambarnya mungkin berbeda dari sebelumnya. Kedua, dimanapun kegelapan menelan Tuhan, dia akan melahap dan menghancurkan. Oleh karena itu, banyak tempat yang berantakan, seperti, tapi tidak sama. Kami akan merasa akrab daripada mengenalinya pada pandangan pertama. Semua orang mengerti alasannya. Tuan X tiba-tiba menyadari, saya mungkin mengerti di mana 4 Lucifer menghilang. Tidak mungkin bagi kita untuk mencari mereka, dan kita tidak dapat menemukan jejak sedikit pun dari mereka. Maksudmu mereka semua tertarik ke tempat ini, dan Leviathan sama, semua terjebak. Pak X mengangguk. Ya, benar. Ini trik Daxia, mengendalikan laut yang tidak dikenal. Aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi aku bisa menjebakmu dan membiarkanmu tidak bisa keluar. Omong-omong, pasti. Seberapa kuat keempat Lucifer, sekarang mereka tiba-tiba menghilang, dan mereka tidak dapat dihubungi, dan tidak dapat ditemukan. Bahkan tidak ada jejak mereka. Jelas mereka terjebak di tempat di mana Leviathan menghilang. Dimengerti. Semuanya dipahami. Mengapa Lucifer dan Badut Agung menghilang? Itu karena Ye Junli tertarik ke wilayah laut ini dan terjebak. Sudah berakhir. Dewa Pemakan Kegelapan. Cepat dan biarkan Dewa Pemakan Kegelapan berhenti. Area ini seharusnya menjadi tempat di mana Leviathan akan segera kehilangan kontak. Saat itu juga. Kali. Kita tidak akan bisa menghubungi Dewa Pemakan Kegelapan. Cepat dan kirim pesan untuk membiarkan dia berhenti. Desak Pak X. Beritanya diposting di sini. Tapi tak lama kemudian, pria itu berkata, karena dampaknya, dan kecepatan Dark Devourer terlalu cepat. Jadi berita dan gambar yang dikirimkan kepada kami tertunda. Sudah hampir 1 menit. Menurut waktu, dia seharusnya tuh area di mana Leviathan kehilangan kontak. Boom. Berita buruk ini seperti palu berat, menghantam hati semua orang dengan keras. Semua orang terkejut. Benar saja. Belasan detik kemudian, saya tidak bisa berhubungan lagi. Peralatan di Dark Devouring God tidak lagi kompatibel dengan laboratorium dewa. Itu berarti kehilangan kontak. Situasinya sama persis dengan saat Leviathan menghilang saat itu. Sesuatu telah terjadi. Ini masalah besar. Kalian harus tahu bahwa Dewa Pemakan Kegelapan adalah super jenderal yang aktif saat lab dewa menyerang dunia. Dengan kemampuan menelannya, dia berdiri di depan. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Jika demikian jelas terjebak. Ini menjengkelkan. Ini adalah kerugian besar. Jika Lucifer dimasukkan, kerugiannya akan terlalu besar. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Semua orang bertanya. Tidak ada ide. Untuk rencana hari ini, kita masih harus mencari tahu di mana lokasi ini. Kita harus meningkatkan upaya kita. Tempat ini bisa menjadi pembunuh besar Daxia. Kedua, yang terbaik adalah mengendalikan tempat ini. Kita tidak dapat menemukan yang spesifik. Tapi Daxia bahkan tidak mau menggunakannya. Adapun kegelapan untuk melahap Tuhan, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Aku harap dia bisa menghancurkan tempat ini dan keluar. Bab 2732. Dia tahu semua rahasia. Pak X memberitahu semua orang. Tidak ada jalan lain. Mereka tidak bisa membantu lagi sekarang. Yah, baiklah. Aku segera mengirim seseorang untuk menjaga tempat ini. Dan mereka bahkan tidak mau menggunakannya. Hanya. Ini yang bisa dilakukan oleh Lab Dewa. Saat ini. Ye Junlin benar-benar menarik Dewa Pemakan Kegelapan ke daerah yang direncanakan oleh Atlantis. Lagi pula, Lab of the Gods datang dengan persiapan kali ini, dan pasti sudah membuat beberapa persiapan. Lagi pula, ada pelajaran untuk 4 Lucifer. Dan masih banyak orang yang berkumpul. Dia tidak akan menembak secara langsung. Itu bukan dari imam kepala. Dia tidak akan menembaknya secara langsung. Oleh karena itu dia akan melarikan diri. Tarik Dark Devourer ke kegelapan untuk menyelesaikannya. Jika dia menemukan tempat ini, itu bukan apa-apa. Jika Anda tidak menemukannya, itu bagus. Dia bisa membunuh Dark Devourer. Selama perjalanan pelacakan, diperkirakan akan mengganggu mentalitas Dark Devourer. Biarkan dia datang, dan mengikutinya dengan erat. Benar saja, orang ini tertipu. Setelah mengejar dirinya sendiri,
dia menelusuri sampai ke area di mana Leviathan menghilang. Cepat mengikuti di bagian itu. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Satu demi satu, keduanya akhirnya sampai di markas yang direncanakan oleh Atlantis. Ye Junlin berhenti dan tidak bisa pergi. The Dark Devourer di belakang mengejar. Dia dengan cepat tertarik oleh pangkalan yang luar biasa. Ini. Bahkan jika itu adalah keberadaan laboratorium para dewa, yang membangun negara sains dan teknologi masa depan, melihat pemandangan ini tercengang. Dimanapun saya bisa memikirkannya, ada dunia besar yang tersembunyi di sini. Hah. Tak lama kemudian, dia melihat kejutan lain. Jejak yang ditinggalkan oleh Leviathan. Meskipun Ye Junlin menusuk semua Leviathan dengan pedang hari itu, menyebabkan tubuh mereka meledak. Namun akhirnya masih ada jejak yang tertinggal. Di pangkalan ini, bahkan lebih jelas. Lagi pula, ukurannya terlalu besar, ada lebih dari 3.000. Mungkinkah? Pada saat ini, Dark Devourer sepertinya menyadari sesuatu. Mungkinkah disinilah Leviathan terjebak? Lalu semua Leviathan mati. Tidak ada yang tersisa. Apa yang dikatakan Dr. Dark benar? Leviathan semuanya mati. Sekarang dia terutama ingin kembali dan memberitahu semua orang berita itu. Tidak hanya itu terjebak, tapi itu semua dibunuh. Siapa yang membuatnya? Apakah Daxia benar-benar memiliki kemampuan ini? Bisakah kamu membunuh Leviathan? Waktu pertama. Apa yang dia pikirkan adalah dua jenis keberadaan dalam legenda Daxia yang disebutkan oleh Tuan X. Apakah itu mereka? Apakah mereka muncul? Tapi sekarang saya di sini. Saya mungkin tidak bisa kembali. Itu terlalu tinggi sekarang. Saya tidak ingat cara saya datang. Sekarang tenang dan pikirkan. Ketika saya datang ke sini, jalannya sangat rumit. Jika tidak ada catatan peta, tidak mungkin untuk keluar. Ini adalah tempat yang terisolasi dari dunia. Tapi sebelum ini, Ye Junlin harus dibunuh dulu. Tatapan Dark Devourer terkunci pada Ye Junlin. Ye Junlin juga perlahan berbalik. Sudut mulutnya menatapnya sambil tersenyum. Ye Junlin, kamu lari. Bahkan jika kamu lari ke ujung dunia, kamu tidak dapat melarikan diri. Aku tidak peduli di mana itu. Aku akan membunuhmu dulu. Dark Devourer tidak berbicara omong kosong sama sekali. Segera bunuh Ye Junlin. Boom. Terkejut dengan pukulan. Akibatnya, Ye Junlin dengan mudah memblokirnya dengan tangannya dan melepaskan semua kekuatannya. Ini mengejutkan Dark Devourer. Kamu. Apa kamu? Kamu begitu kuat. Dark Devourer dengan cepat menemukan masalahnya. Ye Junlin bukan ayam yang lemah di arsip lab dewa. Dia pria yang kuat. Tapi kau bertemu denganku. Masih ada jalan buntu. Ah! Aku melihat Dark Devourer berteriak. Seluruh orang berubah menjadi pusaran air hitam dan mulai melahap Ye Junlin. Ye Junlin hanya ingin melawan, tetapi merasakan hisapan yang mengerikan, menyerap kekuatan di tubuhnya. Lepas kendali. Ini. Wajahnya berubah drastis. Bab 2733. Berharap imam utama lebih kuat. Yang tidak diduga oleh Ye Junlin adalah kemampuan menelan orang ini sebenarnya berbeda dengan penyerap gong Dava. Sejak awal saat Dark Devourer dimulai, Ye Junlin sudah tahu kemampuan menelannya. Awalnya mengira itu mirip dengan Dava penyerap gong. Akan menyedot kekuatan dan skill di tubuhnya. Tetapi setelah kontak, dia menemukan bahwa dia salah. Bahkan wajahnya berubah drastis. Bakat melahap orang ini benar-benar menakutkan. Dia bisa menelan semuanya. Kekuatan Anda, daging dan darah Anda, semua yang ada di tubuh Anda. Bahkan pada saat ini, bahkan roh dan kesadaranmu telah ditelan. Pada saat ini, perasaan terbesar Ye Junlin adalah bahwa kesadaran spiritualnya juga telah ditelan. Kesadaran mentalnya akan mulai trans. Ini adalah tempat yang paling mengerikan. Melahap semuanya. Melahap semuanya. Ini adalah yang paling berbeda dari Dava penyerap gong, dan juga merupakan keberadaan yang fatal dan kuat. Misalnya, ketika penyerapan Dava mencapai alam tingkat tinggi, ia dapat menyerap semua energi di sini. Tapi Dark Devourer, jika dia menelannya, dia bisa menelan seluruh dasar rencana Atlantis di dasar laut dan segala sesuatu di sekitarnya. Selama dia bisa mempertahankannya, markas yang direncanakan oleh Atlantis bisa menghilang seketika. Inilah perbedaannya. Melihat Ye Junlin ditelan oleh dirinya sendiri sedikit, Dark Devourer tertawa tidak bermoral. Dia ingin melahap seluruh orang Ye Junlin. Kembali dan beritahu semua orang tentang rahasia Daxia dan rahasia Ye Junlin. Dia akan menjadi pahlawan terhebat. Dia tidak sabar untuk menjadi rendah. Dia meningkatkan kekuatan supernya dan mempercepat kecepatan melahap. Bisa menjadi detik berikutnya. Dia terkejut menemukan bahwa Ye Junlin hilang. Seluruh orang menghilang. Reaksi pertamanya adalah, mungkinkah Ye Junlin telah ditelan oleh dirinya sendiri? Tidak mungkin. Bagaimana itu bisa memakan waktu cukup lama? Tetapi pada saat ini, sebuah suara terdengar di belakangnya. Bagaimana menurutmu? Kamu jauh dari level yang sama denganku. Ingin menelanku.
Bagaimana mungkin? Benar. Ye Junlin sudah ada di belakangnya. Seperti yang dia katakan, Devourer of Darkness tidak setingkat dengan dia. Dia tertelan pada awalnya, karena dia ingin melihat perbedaannya dengan Dava. Sekarang sudah jelas, tidak perlu dilanjutkan. Hah, kali ini giliran Dark Devourer yang terkejut. Apa yang telah terjadi? Apakah ada orang yang tidak tertelan oleh dirinya sendiri? Anda tahu, jika Anda mau, Anda bisa menelan semuanya di seluruh pangkalan. Ada apa dengan yang satu ini? Aku tidak percaya. Dark Devourer menyerang Ye Junlin tanpa percaya pada kejahatan. Untuk menelannya. Jangan percaya padaku. Aku bisa bermain denganmu dengan santai, dan aku bisa melecehkanmu. Berdengung. Setelah suara gemetar, tubuh Ye Junlin berubah menjadi emas. Ada 9 hantu yang muncul. King Kong tidak akan menjadi negara tertinggi dari kekuatan magis tingkat ke-9. Kali ini, tidak peduli bagaimana Dark Devourer menelan, Ye Junlin tetap tidak bergerak. Tubuh King Kong yang tidak fana membungkusnya dengan erat. Terkejut, The Dark Devourer tercengang. Ini adalah pertama kalinya masalah seperti itu terjadi dalam sejarah. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa dia telan? Ini. Sepertinya King Kong bukanlah sihir yang buruk. Ah. Darkness menelan ludah dan menggunakan skillnya untuk mencapai keadaan maksimal. Ingin melahap Ye Junlin. Tapi Ye Junlin di depannya tampak seperti bintang, tidak bergerak. Di mana dia bisa menelannya? Lemah. Atau terlalu lemah. Aku harap Dewa Utama lebih kuat. Jangan mengecewakanku terlalu banyak. Ye Junlin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia sudah merasa cukup sekarang. Pelahap gelap ini pergi bermain dengan orang lain. Itu adalah bos besar acak. Mari kita lihat apakah kamu bisa menahan kekuatan seperti ini. Berdengung. Boom. Ye Junlin meninju dengan pukulan sambil mengganggu seluruh dunia bawah laut. Bab 2734. Garis pertahanan diperluas. Hah. Merasakan pukulan destruktif Ye Junlin. Dengan kekuatan gelombang yang menakutkan itu, kulit kepala Dark Devourer mati rasa. Rasakan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia buru-buru menggunakan semua kekuatannya untuk memblokir pukulan yang menghancurkan ini. Kaca. Tapi dia hanya bisa melihat perisai itu pecah lapis demi lapis, dan akhirnya tubuhnya hancur dan meledak. Jangan tinggalkan jejak. Setelah membunuh Dark Devourer, Ye Junlin tersenyum tak berdaya. Sepertinya ini adalah tempat yang bagus untuk bertarung. Tidak ada yang tahu apakah itu sudah mati. Kemudian, dia mulai mengamati di sini dan menemukan jalan keluar lain. Ini juga untuk mencegah saluran utama terkunci jika tempat ini ditemukan. Dengan cara ini, Ye Junlin pergi tanpa menyadarinya. Ketika saya datang ke pintu masuk, saya tiba-tiba melihat orang-orang yang dikirim oleh laboratorium dewa, tergantung di dekatnya, seolah-olah menjaga di sini. Sepertinya responnya cukup cepat. Segera setelah itu, Ye Junlin mundur. Dan Lab of the Gods meledak segera setelah mengetahui bahwa Ye Junlin telah muncul. Ye Junlin tampak aman dan sehat dari bawah laut, tetapi tidak ada jejak Devourer of Darkness. Bukankah itu berarti Dark Devourer dan Leviathan sama-sama terjebak, dan tidak dapat ditemukan sama sekali untuk saat ini? Gila. Semua orang di laboratorium para dewa menjadi gila. Kalau begitu penilaian kami benar, dan alasan hilangnya keempat Lucifer juga sama. Mereka ditarik oleh Ye Junlin ke tempat misterius yang hanya diketahui oleh Daxia. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Sekarang Dark Devourer juga memilikinya. Nasib yang sama, untuk saat ini. Mereka tidak bisa menyingkirkannya. Kesimpulan itu keluar. Semua orang tampak muram. Ini bukan kabar baik bagi mereka. Apakah itu berarti bahwa hal ini sangat sulit bagi kita untuk membunuh Ye Junlin sekarang? Selama kita mengirim seseorang, dia akan lari ke daerah itu. Kami tidak memiliki cara. Bagaimanapun, kita telah mengirim 2 gelombang, dan ia harus bersiaplah. Ancaman saat ini bagi kita masih merupakan tempat misterius Daxia, dan saya harus mencari tahu di mana itu. Tuan X kehilangan jenderal. Dia akan meledak. Satu-satunya hal yang tersisa untuk dilakukan adalah menunda rencana untuk membunuh Ye Junlin. Fokuslah untuk menyelidiki daerah ini. Sebisa mungkin, sesuaikan semua instrumen dan seterusnya. Dalam periode 7 hari, tinggal 2 hari lagi. Saatnya menunjukkan kekuatan kita. Lab para dewa juga mulai melakukannya. Tiba-tiba, selusin kekuatan super tersingkir. Keluarkan senjata atau orang kuat yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Tembakan acak menyebabkan kebisingan besar. Ini adalah pertama kalinya mereka merasakan kekuatan Lab of the Gods. Semakin banyak orang yang ketakutan. Banyak yang ragu untuk menyerah. 2 hari. Pada dasarnya, mereka yang bisa menyerah pada dasarnya menyerah. Termasuk banyak negara kecil, atau kelompok keuangan besar. Semua telah bergabung dengan kerajaan Allah. Kebanyakan dari mereka masih tidak menyerah dan memilih konfrontasi. Bagaimanapun, dunia menyerah pada laboratorium para dewa. Kedengarannya tidak masuk akal. Mereka tidak bisa melakukannya.
Namun, untuk bertarung melawan Lab of the Gods, semua orang bersatu satu demi satu. Bahkan bergerak lebih dekat ke negara-negara besar seperti Daxia dan Zanxiong Nation. Batas waktu 7 hari akan segera datang. Suasana perang semakin seru. Mereka yang belum menyerah bersiap di mana-mana untuk membangun garis pertahanan. Karena ini menyangkut nasib setiap orang. Tidak ada yang mau dikirim ke bawah pagar. Oleh karena itu, Dongdao dan Xingguo memilih untuk mengikuti Daxia. Pada akhirnya, negara Lian Zanxiong bekerja sama dengan Daxia. Ye Junlin sementara ditunjuk sebagai panglima tentara koalisi. Lagi pula, pada level komando perang, kemampuannya tidak tertandingi. Begitu banyak kekuatan bergabung bersama. Karena itu, garis pertahanan telah diperluas lagi, dan ruang lingkupnya seluas mungkin, mencakup sebanyak mungkin. Negara juga saling menjaga. Bab 2735, waktu terbaik untuk menyerang. Garis pertahanan ini hampir menancap tepat di hidung kerajaan Tuhan. Hal yang menarik adalah bahwa dalam garis pertahanan yang luas ini, kekuatan utama yang telah menyerah kepada kerajaan Allah dibagi menjadi beberapa lapisan. Itu berarti mereka semua berada dalam garis pertahanan yang dibentuk oleh Ye Junlin. Pergi berperang saja. Semua kekuatan yang menyerah menjadi bibir Ye Junlin. Itu bisa dimakan kapan saja. Kekuatan menyerah ini tidak terhubung dari ujung ke ujung, dan tidak ada cara untuk menghubungi laboratorium para dewa. Setelah perang, peran mereka langsung nol. Langkah Ye Junlin untuk menyusun garis pertahanan mengejutkan seluruh dunia. Secara khusus, anggota yang bekerja sama dari perang kerajaan beruang memuji Ye Junlin. Saya semakin merasa bahwa Ye Junlin benar untuk duduk di posisi panglima. Trik ini benar-benar luar biasa. Segera setelah itu muncul. Pertama-tama hapus semua doglek kerajaan Allah ini. Ketika mereka bereaksi, mereka semua terjebak. Bahkan garis pertahanan berada tepat di hidung kerajaan Tuhan. Ini sangat halus dan menakutkan. Pada waktu bersamaan, Ye Junlin memerintahkan orang untuk membombardir pintu masuk rencana Atlantis. Pada saat ini, anggota Lab of the Gods yang mencari area ini dibombardir. Satu persatu, ada banyak korban. Sangat mengganggu rencana mereka. Ye Junlin tidak melecehkan mereka sejak awal. Saat mereka memiliki sedikit petunjuk, mereka mulai melecehkan. Ini mengganggu semua upaya mereka dan membuat mereka harus memulai lagi. Setelah awal, Ye Junlin melecehkan lagi ketika itu akan efektif. Dan berulang kali, membuat rencana mereka menjadi tidak mungkin. Lab of the Gods sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Hanya bisa menahannya diam-diam. Tata letak Ye Junlin yang tiba-tiba juga tidak terduga di Lab of the Gods. Saya pikir kekuatan di Daxia ini akan mengambil pertahanan dan secara aktif memperkuat dinding gerbang mereka sendiri. Bagaimana Anda tahu bahwa Ye Junlin benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang? Selain tidak bertarung, itu setara dengan mengambil inisiatif untuk menyerang. Tidak ada yang memikirkan trik ini. Ye Junlin memperluas garis pertahanan ke 4/5 dunia. Belum lagi membagi semua pasukan yang menyerah. Itu juga mencekik tenggorokan kerajaan Allah. Tunggu sampai semua orang bereaksi. Ye Junlin telah menyelesaikan semua penyebaran, dan kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada laboratorium dewa yang merespons. Pasukan yang mengikuti Daxia semuanya bersorak dan memuji Ye Junlin atas kecerdasannya. Semua laboratorium para dewa sangat marah. Lihat, ini kengerian Ye Junlin. Dia sudah menjadi seperti ini sekarang. Dan dia masih menjadi ancaman terbesar kita. Kita semua adalah dewa. Dia telah menjadi manusia biasa. Melawan kita orang itu tetaplah dia. Mereka mengertakkan gigi pada Ye Junlin satu persatu. Ini sangat bagus. Makanan meriam di depan mereka. Anjing-anjing yang berlari itu semuanya dikendalikan oleh Ye Junlin. Itu tidak berhasil lagi. Dan sesuai dengan susunan barisan pertahanan ini, sudah ada di tenggorokan mereka. Selanjutnya, mungkin bukan mereka yang menyerang, tapi serangan Ye Junlin. Tetapi mereka juga pergi untuk membunuh Ye Junlin terlebih dahulu. Tetapi mereka semua gagal. Apa yang bisa mereka lakukan? Setelah semua garis pertahanan ditata, Ye Junlin mengumpulkan orang-orang yang bertanggung jawab dari berbagai negara. Orang-orang yang bertanggung jawab ini adalah semua letnannya dan mengikuti instruksinya. Selanjutnya, kita harus mengambil tindakan di depan lab dewa. Dengan cara ini kita dapat mengambil inisiatif. Kita tidak akan jatuh ke dalam kepasifan. Jika kita mengambil inisiatif terlebih dahulu, kita dapat menguji perkiraan kekuatan lab dewa. Kata Ye Junlin. Semua orang setuju. Bagaimana dengan waktu ofensif? Seseorang bertanya. Kupikir 6 jam kemudian adalah waktu terbaik untuk menyerang. Pasti bisa di depan Lab of the Gods. Kata orang yang bertanggung jawab atas Eagle Nation. Semua orang mengangguk. Ye Junlin juga berkata, ya, itu benar. 6 jam kemudian adalah waktu terbaik untuk menyerang. Bab 2736. Menyerang laboratorium para dewa. Sama seperti semua orang tampak penuh harapan.
Menunggu Ye Junlin mengumumkan bahwa itu adalah total waktu serangan dalam 6 jam, Ye Junlin mengubah suaranya dan berkata, tapi, ini bukan untukku. Hah, semua orang terkejut. Aku tidak tahu apa maksud Ye Junlin. Waktu terbaik untuk menyerangku adalah sekarang, kata Ye Junlin. Semua tercengang. Luluskan perintahku. Luncurkan serangan umum ke Lab of the Gods. Segera, segera. Ye Junlin memberi perintah ini, dan penonton semakin meledak. Langsung. Tidak ada waktu untuk reaksi apapun. Segera semua orang mengerti. Ye Junlin memotong kekacauan dengan pisau cepat. Itu akan berubah nanti. Meskipun 6 jam kemudian adalah waktu terbaik untuk menyerang. Dipastikan akan ada perubahan selama periode ini. Misalnya, ada agen yang menyamar di sini, diam-diam mengirimkan pesan. Siapkan lab para dewa. Atau penyergapan atau sesuatu. Seiring waktu, akan ada lebih banyak masalah. Karena itu, Anda harus segera bertindak. Dengan cara ini semua masalah dapat dihindari. Banyak orang mengagumi keputusan Ye Junlin. Banyak mata orang yang bersinar. Ini adalah ide Ye Junlin. Dia ingin mengambil inisiatif untuk menyerang. Mengambil inisiatif untuk menyerang laboratorium para dewa. Sesegera mungkin untuk memaksa para dewa utama untuk maju. Ini adalah tujuannya. Yang terbaik adalah memaksa para dewa utama keluar dalam satu gerakan. Aksi. Aksi. Ye Junlin memerintahkannya. Tentara koalisi segera melancarkan serangan ke negara sains dan teknologi masa depan laboratorium dewa. Boom. Senjata yang tak terhitung jumlahnya dicurahkan dalam sekejap. Ini seperti hujan di negara teknologi masa depan. Adegannya spektakuler. Seperti ribuan bintang jatuh. Semua orang di kota sains dan teknologi masa depan melihatnya satu demi satu dan terkejut. Tertangkap basah. Karena mereka masih mengadakan segala macam perjamuan atau orang-orang kelas atas lainnya. Tiba-tiba, ada suara siulan yang mengerikan. Semua orang terkejut. Dididi. Untuk sesaat, seluruh negara sains dan teknologi masa depan berteriak keras. Musuh menyerang. Musuh menyerang. Suara keras itu bergema di setiap sudut. Ini kacau. Laboratorium para dewa berada dalam kekacauan. Bagaimana situasinya? Bagaimana situasinya? Mereka tidak mengharapkannya. Saya tidak menyangka Ye Junlin akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Apalagi Ye Junlin akan menyerang begitu cepat dan langsung menyerang begitu cepat. Itu benar-benar di luar harapan mereka. Tidak siap sama sekali. Serangan Ye Junlin sudah datang. Kami meremehkan Ye Junlin lagi. Itu benar-benar luar biasa. Saya tidak pernah bermimpi bahwa mereka berinisiatif menyerang. Segera buka alutsista. Sebentar lagi Iptek akan membuka alutsista. Topeng energi dengan cepat menyelimuti seluruh negeri. Terlindungi dari segala serangan. Boom, boom, boom. Senjata mengerikan itu mengenai perisai dan menghilang dalam sekejap, membuatnya mustahil untuk menembus perisai. Semua orang di negara sains dan teknologi masa depan melihat pemandangan ini seolah-olah mereka sedang menonton kembang api di seluruh langit. Mau menyerang di sini? Tidak mungkin. Pak X tersenyum dan berkata, bersiaplah untuk melawan. Perisai energi asli menyerap semua senjata ini. Bum bum bum. Kemudian semua perisai energi dikembalikan. Rumble. Pengeboman berulang-ulang di atas laut. Semua senjata dan peralatan pasukan koalisi dihancurkan. Tapi bagaimana mungkin Ye Junlin tidak mengharapkan ini? Putaran pertama serangan dijadwalkan menjadi senjata otomatis, jadi tidak ada personel yang terluka. Tim udara, mulailah membombardir. Selanjutnya, Ye Junlin mengatur senjata udara untuk menyerang. Satu pesawat mulai melakukan serangan berulang-ulang di udara. Setelah serangan, cepat dievakuasi. Gemuruh. Senjata artileri yang tak terhitung jumlahnya dibombardir lagi. Pada saat ini, Ye Junlin mengeluarkan artefak. Ini membuat semua orang takut. Ini juga oke. Setelah beberapa operasi, Ye Junlin membidik posisi kerajaan Tuhan. Bab 2737, menerobos kerajaan Tuhan. Ini adalah panah raksasa. Itu dilemparkan oleh Ye Junlin dari residu yang tersisa saat membangun artefak. Residu ini tidak dapat digunakan bahkan di tangan organisasi Alkitabiah berteknologi tinggi. Tapi Ye Junlin memiliki teknik casting kuno. Gunakan semua residu ini untuk melemparkan panah raksasa ini. Ini 100 kali lipat dari busur biasa. Terlepas dari bentuk tubuh atau aspek lainnya. Ketika panah raksasa ini dikeluarkan, para penonton terkejut. Aku takut. Ini jauh lebih besar daripada banyak senjata berat. Karena semuanya terbuat dari bahan dari tanah terlarang nomor 76, panah raksasa ini puluhan kali lebih berat dari yang dibayangkan. Hal ini juga sangat sulit untuk transportasi. Ada banyak orang kuat yang mengandalkan brute force bahkan tidak bisa mengangkat panah raksasa ini. Apalagi menggunakannya. Untuk mengerahkan kekuatan terbesar dari busur dan panah, para pemain kuat di lapangan harus bersatu sebelum mereka dapat diaktifkan. Ye Junlin secara alami tidak bisa menunjukkan kekuatannya di depan begitu banyak orang. Selanjutnya,
kamu mencari 10 pembangkit tenaga listrik teratas untuk memacu panah bersama. Segera, negara Zanxiong menunggu 10 pembangkit tenaga listrik yang pandai dalam kekuatan. 1 atau 2, tembak. 10 pembangkit tenaga listrik memeras kekuatan mereka, dan mengeluarkan busur mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Boom! Panah raksasa itu menghilang dalam sekejap seperti bintang jatuh di langit malam. Menarik gelombang panjang udara di udara, seperti merobek bintang. Pada saat ini, kerajaan teknologi masa depan kerajaan Allah dijaga ketat oleh perisai energi. Tidak peduli jenis senjata apa, itu diblokir oleh perisai energi dan berubah menjadi langit yang penuh kembang api untuk mereka rayakan. Mereka yang kaya dan berkuasa yang mengadakan perjamuan, menyaksikan langit penuh kembang api, mengeluarkan piala untuk saling memberi selamat. Semua orang di Lab of the Gods juga santai. Ini seperti menonton lelucon. Mereka tidak tahu seberapa kuat teknologi kita, kan? Kita tidak menggunakan senjata ini beberapa tahun yang lalu, dan menyerang kita sekarang seperti menggelitiknya. Semua orang tampak meremehkan. Berani mengambil inisiatif untuk menyerang bahkan dengan senjata semacam ini. Boom. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba seluruh kota teknologi masa depan mulai bergetar. Gemetar dengan kuat, dan semakin ganas. Seolah-olah seluruh kota harus dicabut. Ini. Tiba-tiba, semua orang panik. Para pejabat yang mengadakan pesta dan orang-orang di laboratorium para dewa. Apa yang salah? Tidak bagus. Bahaya akan datang. Bahaya akan datang. Pada saat ini, sistem pertahanan merebus air dan mengeluarkan sirene yang keras. Saya melihat aliran udara datang sangat cepat di depan. Tidak bisa melihat apa itu. Bahkan sistem tidak dapat mendeteksinya. Boom. Dalam sekejap mata, panah raksasa melesat. Pukul dengan perisai energi. Kaca. Saat berikutnya, panah raksasa itu menembus perisai energi dengan paksa. Perisai energi hancur dalam sekejap. Gemuruh. Tapi panah besar itu melesat ke arah kota tanpa mengurangi kecepatannya. Tiba-tiba menyebabkan kerugian besar. Bahkan jika materi kota ini belum pernah terjadi sebelumnya, ia tidak tahan dengan kerusakan akibat panah raksasa. Berdengung. Tapi sebelum semua orang bereaksi, ada gerakan gemetar lainnya. Boom. Panah raksasa lainnya datang. Menyebabkan kerugian besar lagi. Kacau. Kali ini kerajaan Tuhan benar-benar kacau. Api perang berkobar, dan banyak daerah telah terpengaruh. Ini tidak kritis. Yang paling penting adalah, ini adalah kerajaan Allah. Di mana kerajaan Allah? Beraninya orang biasa melanggar. Ini adalah pelanggaran kerajaan Tuhan. Ini adalah penghinaan terhadap Tuhan. Ini yang paling tidak bisa ditoleransi. Menyebabkan kerugian besar bagi kerajaan Allah adalah pelanggaran keagungan kerajaan Allah. Mencari kematian. Para dewa, di lab dewa semuanya marah. Mereka semua diintimidasi ke pintu. Siapa yang bisa menanggung ini? Tuhan tidak dapat diganggu-gugat, apalagi menghina. Beri perintah. Kerajaan Tuhan mulai melakukan serangan balik. Luncurkan serangan ke semua pihak di dunia yang belum menyerah. Bab 2738. Tiga panah raksasa. Setelah pesanan, tim yang disiapkan sebelumnya oleh Lab of the Gods dikirim. Pesawat canggih yang tak terhitung jumlahnya dan sebagainya juga terbang keluar dari gedung. Tentang untuk sepenuhnya menyerang bagian depan. Berdengung. Tetapi pada saat ini, panah raksasa ketiga terbang. Kaca. 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 Pasukan laboratorium dewa yang baru saja dikirim terkena panah raksasa ini secara langsung. Tiba-tiba, personel, senjata, dan berbagai peralatan mengalami kerugian besar. Pada saat ini, orang-orang kuat dan kuat yang menyerah tercengang. Ternyata yang disebut dewa ini sama dengan mereka. Yang sama akan dibunuh, yang sama akan berdarah, dan yang sama akan berteriak. Ini persis sama dengan mereka. Tuhan, apakah ini dewa? Ragu. Semua pihak mulai ragu. Apakah mereka semua tertipu? Apakah Tuhan scam sama sekali? Mereka hanya sedikit lebih kuat dan menyebut diri mereka dewa. Saya tercengang untuk sementara waktu. Semua mulai ragu. Itu sebagian besar adegan berdarah yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Hal ini menyebabkan kerajaan Allah runtuh langsung di mata publik, tanpa gengsi. Pada awalnya, para pejabat dan pasukan besar yang menyerah ini mulai bertanya-tanya apakah keputusan mereka salah. Ini adalah hal yang paling memalukan bagi kerajaan Allah. Itu juga hal terakhir yang mereka inginkan terjadi. Mereka menguasai dunia dengan mengandalkan pamor Tuhan. Akibatnya, citra Tuhan sekarang runtuh. Semua orang mulai ragu. Ini adalah gelombang sentimen militer dan opini publik yang cukup besar. Ini adalah hal yang memalukan bagi lab para dewa. Juga, semakin besar kerugian yang mereka derita, semakin banyak semangat yang mendorong pasukan koalisi. Pada saat itu, Ye Junlin berteriak, lihat, mereka sama seperti kita. Membawa kepala di dua bahu. Mereka masih akan jatuh. Bagaimanapun,
Kekuatan ketiga panah raksasa ini jauh lebih besar daripada kerusakan substansial yang ditimbulkannya. Pelanggaran. Pelanggaran. Jangan biarkan mereka hidup. Berbagai departemen di laboratorium dewa menjadi gila. Sistem negara sains dan teknologi masa depan mulai menyerang secara menyeluruh, dan semua senjata yang menakutkan dan canggih diluncurkan. Meluncurkan serangan sengit di posisi depan. Baik itu jangkauan, atau kekuatan, itu jarang terjadi di dunia. Dunia kembali dikejutkan. Rasakan kepercayaan diri dari laboratorium para dewa. Saya melihat bahwa setiap tempat di laut di depan ditutupi oleh senjata canggih kerajaan Allah. Garis pertahanan yang telah ditetapkan Ye Junlin sejak lama hancur dalam sekejap. Tapi saat ini, Ye Junlin sudah membiarkan tentara mundur. Oleh karena itu, tanah yang dihancurkan oleh Lab of the Gods benar-benar kosong. Hah, Komandan, bukankah kita harus terus menyerang? Senjata spesialmu telah menyebabkan mereka begitu banyak kerusakan. Ya, kenapa kita mundur tiba-tiba? Semua orang tidak mengerti mengapa Ye Junlin mundur. Ye Junlin tersenyum. Kamu akan tahu ketika kamu menunggu. Katakan padaku untuk memesan untuk memakan semua kekuatan utama yang menyerah pada kerajaan Tuhan. Ini adalah waktu terbaik. Kita tidak bisa membiarkan mereka menikam kita di kembali. Ye King's Landing tidak hanya memberi perintah untuk mundur. Sekarang bahkan lebih perlu untuk mengarahkan arah ofensif pada pasukan yang menyerah yang telah terpecah dan berubah menjadi lip service. Segera semua pihak melancarkan serangan khusus untuk menghadapi antek-antek yang menyerah ini. Perang kilat pecah. Di bawah komando Ye Junlin, pasukan koalisi hampir menyapu pasukan yang menyerah ini. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Semuanya dimusnahkan satu persatu. Pada saat ini, moral pasukan koalisi sangat meningkat. Dalam satu upaya, satu demi satu diambil. Adapun penyerahan dan pengikut kerajaan Tuhan, mereka semua ketakutan setengah mati ketika mereka melihat berita buruk. Saya takut yang berikutnya akan menemukan mereka. Bahkan orang-orang yang berserah diri yang sekarang berada di kerajaan Tuhan mulai khawatir. Segera, teman-teman kepala akan tahu. Ye Junlin tidak hanya menyerang kerajaan Tuhan, tetapi juga menghancurkan pertahanan psikologis mereka dan meningkatkan momentum pasukan koalisi. Bab 2739, Kemarahan Lab Dewa. Dan segera, mereka mengetahui mengapa niat Ye Junlin untuk mundur. Tim pelopor dari Lab of the Gods tiba. Kuat. Terlalu kuat. Entah itu yang kuat, atau dilengkapi dengan senjata. Ini mengerikan. Jika mereka hanya tinggal di sini, diperkirakan mereka telah menderita kerugian besar sekarang. Setidaknya setengah dari orang-orang akan dikorbankan. Tidak hanya itu. Ada juga serangkaian tim binatang dan tim mekanik di laboratorium para dewa. Rasanya seperti bertarung dengan Leviathan. Ini telah ditempatkan di garis depan, meluncurkan serangan bergulir. Kuat. Betul sekali. Koalisi kuat untuk semua partai. Tiga panah raksasa benar-benar mengusir kemarahan laboratorium para dewa. Sehingga mereka mengirim semua kekuatan yang kuat keluar. Bersiaplah untuk tidak meninggalkan harapan untuk koalisi. Tapi untuk Ye Junlin, itu masih lemah. Itu bukan imam kepala. Yang harus dia tunggu adalah pendeta utama. Semua rencananya adalah menggunakan tiga panah raksasa untuk membombardir kerajaan Allah. Tujuannya adalah untuk mendorong Lab of the Gods dengan tergesa-gesa dan membiarkan mereka melepaskan semua kartu hall mereka. Termasuk pendeta utama. Ye Junlin selalu berpikir bahwa dengan mendorong keluar divisi Divine utama, dia bisa melepaskan semua kekuatannya untuk bertarung. Tapi itu masih belum mencapai tingkat memaksa keluar divisi Divine utama. Sepertinya kita harus melanjutkan. Kirim pesanan saya dan mundur. Tinggalkan sekelompok kecil tim untuk mengganggu. Ye Junlin masih retret pesanan. Sekelompok kecil tim diganggu, tetapi hasilnya mengerikan. Satu persatu menderita korban berat. Tentara yang menghadapi laboratorium para dewa benar-benar dikalahkan dan dikalahkan. Tidak satu tingkat. Lab of the Gods melampiaskan kemarahan mereka sepenuhnya. Gunakan peralatan terkuat dan negara adidaya terkuat untuk menyerang dan menghancurkan secara bergantian. Untuk sementara waktu, garis pertahanan koalisi dilanggar satu demi satu. Tapi Ye Junlin tidak punya cara yang baik untuk melawan. Dia hanya mundur. Saat ini, semua 8 garis pertahanan telah hilang. Untungnya, Ye Junlin telah menyiapkan banyak garis pertahanan sebelumnya. Jika tidak, mereka akan mengancam fundamentalnya. Namun, di belakang pasukan koalisi yang dipimpin oleh Ye Junlin adalah sekutu bangsa banteng raksasa. Jika Ye Junlin mundur secara membabi buta, maka itu sama dengan menyerahkan kerajaan sapi raksasa sepenuhnya ke Lab of the Gods. Lab Dewata akan menelan sapi negara raksasa tanpa ragu-ragu. Komandan tidak lagi dapat menarik. Jika Anda menarik lagi, Anda akan menyerah sapi negara raksasa. Pokoknya, kami akan berjuang. Ya, setelah kecelakaan terjadi di negara sapi raksasa, aku takut. Federasi kita berantakan. Kita harus bertarung. Tidak peduli apa. Saya sarankan,
kumpulkan semua kekuatan koalisi di sini untuk melawan kerajaan Tuhan, kan? Letnan dari semua pihak mulai membujuk Ye Junlin. Saran setiap orang hampir sama. Mereka semua diharuskan mengumpulkan semua kekuatan untuk bertarung sampai mati dengan laboratorium para dewa di garis pertahanan ke-9. Ye Junlin menolak. Tidak. Tidak cocok untuk bertarung sampai mati untuk saat ini. Kurasa waktunya belum tiba. Apa pertempuran terakhir sekarang? Bahkan jika Anda sudah selesai. Bahkan menang. Apa gunanya? Pendeta utama masih di sana. Yang lebih kuat masih ada. Jika dia tiba-tiba keluar, Ye Junlin mungkin tidak dapat menangani situasi secara keseluruhan. Saat ini, kita harus berjuang dengan mantap, dan langkah demi langkah untuk memaksa para dewa utama keluar adalah cara yang benar. Hah, kata itu keluar. Penonton gempar. Para letnan memandang Ye Junlin dengan tidak percaya. Apa maksudmu dengan komandan? Semua orang bertanya. Mundur. Untuk saat ini, kita harus melanjutkan penarikan. Perintah Ye Junlin. Dalam hal ini, tidak akan hal itu memberikan sapi negara raksasa ke lab dewata. Tempat akan hancur dan semua orang akan mati. Sapi negara raksasa adalah kami sekutu. Saya tidak setuju untuk mundur. Saya juga tidak setuju untuk mundur. Bahkan personel yang relevan dari negara sapi raksasa dalam pasukan koalisi sangat menentang Ye Junlin. Bagaimanapun, ini melibatkan kelangsungan hidup mereka. Bab 2740. Mundur secara membabi buta. Ye Junlin senang. Aku tidak bermaksud menyuruhmu mundur. Pertama-tama, kami menggunakan taktik pelecehan. Setiap saat, setiap tempat melecehkan lab dewa, mengganggu perhatian mereka, dan menunda kemajuan mereka. Kedua, jangan pergi. Jaga di sini dulu. Bahkan laboratorium dewa, kami juga telah memblokir. Tetapi semua ini sebenarnya adalah negara untuk menutupi penarikan semua sapi raksasa. Menurut pesanan saya, semua orang di negara sapi raksasa akan mundur pada dini hari besok pagi. Semua yang ingin selamat akan mundur. Mengenai keputusan Ye Junlin, semua orang masih tidak menghentikannya. Setidaknya dia ingin menjaga bangsa sapi raksasa naik turun. Semua orang hanya bisa mendengarkan Ye Junlin. Segala macam pelecehan dimulai pada pasukan laboratorium dewa dari depan. Bahkan jika pengorbanannya besar, itu harus dilecehkan. Adapun negara sapi raksasa, segera mulai mundur. Pada saat ini semua orang melihat manfaat dari penyebaran pertahanan Ye Junlin terlebih dahulu. Atur sebagian besar dunia sebagai area defensif terlebih dahulu, sehingga sebagian besar area terkendali. Seperti sekarang, negara sapi raksasa itu bisa kabur ke daerah manapun di belakangnya. Lagi pula itu semua aliansi. Tetapi jika Ye Junlin tidak mengaturnya terlebih dahulu, sekarang sisi kiri dan kanan mungkin menjadi musuh. Tidak ada tempat bagi negara sapi raksasa untuk mundur. Semua orang sekali lagi mengagumi kecemerlangan Ye Junlin. Tentara laboratorium dewa diganggu oleh semua jenis pelecehan, yang benar-benar memperlambat kemajuan mereka. Namun, masih banyak pria kuat yang menerobos segalanya dan datang ke garis pertahanan ke-9 lebih dulu. Ye Junlin bertanggung jawab dan memimpin pertahanan pasukan koalisi. Kedua belah pihak berjuang sangat keras. Terutama di sisi koalisi, menghadapi pembangkit tenaga listrik laboratorium dewa, itu bahkan lebih dikalahkan dan menderita banyak korban. Untungnya, komandannya adalah Ye Junlin, yang mengatur setiap kelompok di posisi yang paling masuk akal untuk memastikan kekuatan semua orang dimaksimalkan. Jika tidak, itu mungkin telah dilanggar sejak lama. Lembur. Pelecehan tidak akan berpengaruh, dan pasukan laboratorium dewa di belakang juga ditekan. Posisi koalisi mengalami serangan terkuat. Semua orang merasakan kekuatan Lab of the Gods. Ini adalah kekuatan mereka yang sebenarnya. Baik kekuatan yang kuat maupun senjata dan peralatannya satu tingkat lebih tinggi dari pasukan koalisi. Ye Junlin hanya bisa melakukan segala kemungkinan untuk menjembatani kesenjangan ini. Misalnya, biarkan orang-orang kuat dari organisasi Alkitab datang untuk memperkuatnya. Pertempuran ini berlangsung lebih dari 3 jam. Pasukan koalisi telah menderita banyak korban. Namun saat ini kabar baik juga datang, dan evakuasi negara sapi raksasa di belakang telah selesai. Tugas mereka selesai. Tarik. Semua tarik. Tarik cepat. Setelah menerima berita, Ye Junlin segera memerintahkan mundur. Menyerahkan garis pertahanan ke-9. Segera. Garis pertahanan ke-9 dilanggar oleh tentara laboratorium dewa. Tetapi setelah tiba, mereka menemukan bahwa garis pertahanan ke-9 kosong dan semuanya dievakuasi. Hahaha. Siapa yang bisa menghentikan kekuatan kerajaan Tuhan? Sekelompok kura-kura dengan kepala tertunduk. Menerobos garis pertahanan ke-9, semua orang di kerajaan Tuhan mulai bersorak. Di belakang negara sapi raksasa, hembuskan negara sapi raksasa. Negara sapi. Kami sedang raksasa dalam satu gerakan hancurkan bangsa sapi raksasa dan biarkan aliansi Daxia runtuh secara langsung. Aku tidak ingin melihat siapapun di negara sapi raksasa, termasuk semua makhluk
Hidup-hidup. Pasukan laboratorium dewa adalah menyerang tanpa henti. Bunuh langsung ke negara sapi raksasa. Tentara berbaris secara langsung. Segera datang negara sapi raksasa. Tapi setelah datang, semua orang ketakutan. Semua jalan kosong. Tidak ada seorang pun di semua gedung. Kota hantu. Negara sapi raksasa penuh dengan kota hantu. Tidak ada. Seluruh negara telah dievakuasi, dan tidak ada yang bisa melihatnya. Bersambung.